Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi rekan-rekan. Kali ini saya akan mempresentasikan dalam rangka memenuhi ya ujian akhir semester tahun ajaran 2024-2025 dengan mata kuliah Cyber Security Management. Saya Marinta Narin dari MG 804. Kali ini presentasinya adalah mengenai review jurnal ya. Yang tugas sebelumnya di judul review jurnalnya dalam bahasa Indonesia Sistem Informasi untuk Manajemen Rantai Pasokan, untuk manajemen rantai pasokan, ketidakpastian, risiko dan keamanan cyber. Abstrak dari jurnal yang kemarin saya baca itu adalah tujuan penelitiannya menyelidiki status terkini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan bagi perusahaan dengan produksi. Nah, pendekatan penelitiannya menggunakan metode kualitatif ya untuk menganalisis proses rantai pasokan dan mencari cara terbaik dalam mendukungnya dengan teknologi informasi. Nah, fokus utamanya dalam jurnal itu adalah mengidentifikasi dan mengelola ketidakpastian, risiko, serta keamanan cyber dalam rantai pasokan. Tantangan yang dihadapi oleh peneliti adalah atau yang sesuai dengan jurnal itu, perusahaan harus menghadapi berbagai ancaman terhadap keamanan informasi saat berintegrasi dengan pemasok dan pelanggan. Pembahasannya adalah ancaman keamanan cyber dalam supply chain management. Peningkatan digitalisasi membuka celah bagi serangan cyber seperti malware, spyware, dan pencurian data. Perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah perlindungan untuk menjaga keamanan informasi dan infrastruktur. Hasil utama penelitian dalam jurnal saya baca tuh pendekatan baru untuk mengidentifikasi dan prediksi risiko dalam kondisi ketidakpastian. Solusi kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan. Dahuluan yang saya review kemarin itu pentingnya manajemen rantai pasokan ya. SCM berperan dalam mengelola aliran produk, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga konsumen. Efisiensi SCM dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan mengoptimalkan operasional bisnis. Nah, perkembangan teknologi dalam SCM itu digitalisasi membawa perubahan besar dengan penerapan sistem informasi seperti ERP, CRM, dan pilot. Lalu, teknologi internet memungkinkan integrasi yang lebih kuat antara pemasok, produsen, dan konsumen. Nah, tantangan ketidakpastian dalam risiko dalam SCM, ketidakpastian pasar dapat mempengaruhi pasokan seperti perubahan demand atau permintaan. Nah, terus lalu ada juga gangguan distribusi dari produsen ke konsumen gitu. Lalu yang kedua, risiko operasional dan keuangan perlu dikelola agar SCM tetap efisien. Variabel penelitian yang pertama, risiko keamanan cyber. Nah, di situ ada indikator-indikatornya ya. Kalau saya baca sih ada serangan malware, pencurian data, dan peretasan sistem SCM. Terus ada kelemahan dalam cloud dan perangkat IoT-nya bisa disusupi. Terus yang kedua, variabelnya itu efisiensi dan integrasi SCM. Adapun indikatornya saya menyederhanakan proses produksi dan
distribusi dengan teknologi digital. Lalu menghubungkan pemasok dan produsen dan pelanggan dalam satu sistem otomatis. Nah, hasil penelitian itu di situ dijelaskan bahwa serangan web itu ya banyak sekali, contoh seperti kuas, spyware, aplikasi. Ini berupa aplikasi dan ekstensi berbahaya yang mencuri data. Lalu yang kedua di situ juga disebutkan trojan dan malware. Itu peretas menyusup ke sistem untuk akses tidak sayang. Lalu yang ketiga ada spam dan click checking, tautan palsu, dan pengalihan peramban untuk manipulasi pelanggan. Nah, lalu yang keempat di sini juga disebutkan ada kerentanan browser, eksploitasi JavaScript, dan grafik untuk akses ilegal. Yang kelima, email bisnis yang disusupi spyware, penipuan melalui email bisnis untuk mencuri dana atau data. Lalu serangan layanan itu di situ disebutkan bahwa layanan DevOps rentan basis data tidak aman dapat dienkripsi dan ditembus. Terus di situ juga ada teknologi cloud. Sistem cloud jadi target pencurian data dan akses ilegal. Karena kita kadang-kadang simpan data itu di cloud, ya. Terus IoT-nya rentan. Perangkat pintar dengan keamanan lemah bisa dieksploitasi. Yang keempat juga jaringan tidak terkontrol. Infrastruktur tidak terkelola jadi pintu masuk kertas. Lalu yang kelima, ransomware dan botnet. Peretas mengenkripsi data dan mengendalikan perangkat dalam serangan terkoordinasi. Kesimpulan yang saya ambil dari jurnal kemarin itu, tugas ialah pemantauan keamanan cyber secara real time diperlukan untuk mengurangi risiko dalam SCM ya, supply chain management. Dan yang kedua, segmentasi ketat dan inventaris otomatis meningkatkan perlindungan data dan operasional. Terus integrasi teknologi internet dan cloud meningkatkan efisiensi tetapi memerlukan mitigasi risiko keamanan cyber. Lalu yang keempat, strategi keamanan adaptif harus dikembangkan untuk menghadapi ancaman digital yang terus berkembang. Lalu transformasi digital dalam SCM membutuhkan pendekatan proaktif dalam manajemen risiko dan keamanan informasi. Demikian presentasi saya dalam review jurnal dalam memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security Management. Saya Maritan Halim mengucapkan terima kasih untuk atensinya.